Presbiter bertugas mengucapkan selamat bersekutu kembali bersama-sama dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Helen Hulima Hukom. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 12 bait 1 dan 2. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nas pembimbing kita, kitab Amsal 3 ayat 19, demikian firman Tuhan, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikianlah nafs pembimbing, saudara-saudara, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu.
karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu, dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, nasihat yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih serta dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukanlah firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. Ku nyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Di salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh
anugerah kasih Allah, damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Jemaat terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan bagi kami bersama-sama di rumah kami masing-masing dalam persekutuan ibadah hari Minggu ini. Kami saat ini akan mempersiapkan diri untuk membuka hati dan pikiran kami dan seluruh kehidupan kami dalam menerima firman-Mu. Topanglah setiap kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat memaknai setiap apa yang disampaikan kepada kami, sehingga kami boleh dapat memahami dengan baik dan benar, serta dapat memberlakukan kehendak Tuhan itu di sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu yang berbicara, Tuhan juga berikan hikmat dalam penyampaiannya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai yang ke-20 yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuan air samudera raya berpancaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madas syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar hari ini? Semoga kita tetap ada dalam lindungan Tuhan, semua keluarga kita ada dalam keadaan baik. Demikian juga dalam tugas pekerjaan, usaha apapun itu, masih kita lakukan dalam kasih Tuhan dan juga dalam kekuatan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari kitab
Amsal 3 ayat 13 sampai 20 menyoal soal spiritualitas era digital. Kalau kita bicara soal spiritualitas era digital, artinya bahwa saat ini ada paradigma baru yang berkembang. Pandemi COVID-19 ini telah mengubah cara kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Termasuk ketika teknologi di era digital ini seperti HP kita masing-masing atau telepon genggam kita masing-masing, komputer dan lain sebagainya sangat berfungsi dan lebih daripada waktu sebelum pandemi, karena kita gunakan juga untuk beribadah sebagaimana pada saat ini. Nah, saudara-saudara, tentunya ada banyak sisi kelemahan ataupun juga kelebihan yang kita rasakan sejak beberapa bulan ini, ya. Ada beberapa jemaat yang mengeluh bahwa mereka tidak bisa tersambung dengan akses internet karena sinyal yang tidak baik, dan mereka begitu merindukan ibadah secara luring, ya, atau secara tatap muka sebelum pandemi ini ada. Tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, maka kita harus berjuang dan berupaya bagaimana menghadirkan ibadah itu di tengah-tengah keluarga kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa dunia digital yang tadi saya katakan memiliki dua sisi secara positif dan negatif ini, maka ada begitu banyak hal positif yang kita dapatkan saat ini. Ketika kita membuka situs internet kita, maka didapatkan begitu banyak pembinaan-pembinaan yang dilakukan melalui daring atau melalui akses internet. Setiap minggu ada begitu banyak pembinaan-pembinaan yang dilaksanakan, yang diadakan, dan secara umum boleh diikuti oleh siapa saja, sehingga akhirnya ada begitu banyak jemaat yang sebelumnya mungkin tidak terakses dengan pembinaan-pembinaan itu menjadi lebih mudah karena gratis sifatnya. Kita bisa dapat lebih mendalami tema-tema Alkitabiah ataupun hal-hal yang sifatnya spiritualitas dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga boleh dikatakan jalan pencarian Tuhan itu di zaman modern ini justru lebih dipermudah dengan berbagai teknologi yang kita pakai. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bacaan kita ini Amsal 3 ayat 13 sampai 20 di sini menyebutkan tentang hikmat. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Walaupun bisa juga dikatakan hikmat juga bisa berasal dari manusia. Tetapi hikmat Tuhan dengan hikmat manusia itu berbeda. Hikmat yang berasal dari Tuhan itu dikatakan, ya, bahwa hikmat yang berasal dari Tuhan itu membuat manusia hidup bahagia. Hikmat dari Tuhan ini dapat mendorong manusia dapat memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam kehidupannya. Mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hikmat Tuhan membuat kita dapat menyeleksi segala sesuatu dalam kehidupan ini, karena tidak semuanya bisa membangun kita. Karena ada begitu banyak juga hal-hal negatif yang bisa merusak kehidupan kita. Sehingga mau dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan ini, hikmat Tuhan itu penting. Dan hikmat Tuhan itu perlu. Dan itulah yang harus kita minta dalam kehidupan ini, supaya kita tidak salah bertindak tentunya. Nah, saudara-saudara, apa kaitannya pembacaan firman Tuhan dengan era digital saat ini yang semakin marak dalam kehidupan kita?
kaitannya adalah bagaimana kita tetap terus meminta hikmat Tuhan supaya kita tidak salah menggunakan teknologi sebagai alat yang mempermudah sebenarnya kehidupan kita. Karena sudah begitu banyak orang-orang yang menggunakan teknologi ini untuk mencuri, untuk menjelek-jelekan orang, untuk menyebarkan berita hoax, berita-berita yang negatif. Pembunuhan karakter juga banyak terjadi di era digital ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara suka membaca Twitter dan lain sebagainya, di situ banyak sekali berita-berita yang diperhadapkan dengan kita semua. Dan kadangkala kita juga membaca bagaimana netizen satu dengan netizen yang lainnya saling bertengkar, berdebat, bahkan saling menjelek-jelekan satu dengan yang lainnya, hanya karena mereka lebih mengutamakan kehendak mereka sendiri, pendapat mereka sendiri. Nah, karena itu hikmat Tuhan itu penting bagi kita, supaya kita tidak menyalahgunakan teknologi canggih ini untuk hal-hal yang hanya mendatangkan keuntungan bagi kita, lalu kemudian menghasilkan kerugian bagi sesama kita. Jadi di era seperti ini, hikmat Tuhan itu penting bagi kita. Tadi saya katakan bahwa manusia juga punya hikmat. Tapi hikmat yang dimiliki oleh manusia ini berbeda dari Tuhan. Hikmat manusia itu biasanya selalu cenderung berpusat pada diri sendiri, ego sendiri, mau menang sendiri. Hikmat manusia ini biasanya hanya ingin menjalankan atau melakukan hal-hal yang mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Sangat selfish. Sedangkan hikmat yang berasal dari Tuhan ini membuat kita semakin peka terhadap orang lain. Selalu melihat orang lain itu adalah ciptaan Tuhan yang unik, ciptaan Tuhan yang spesial, sehingga harus kita hormati. Nah, hikmat yang berasal dari Tuhan ini ada dalam diri Yesus. Yesus di dalam kehidupannya, semasa hidup, ketika dia hadir di dalam dunia ini, dia tidak pernah menjalankan segala kehidupannya itu hanya untuk kepentingan pribadi semata. Tapi bagaimana hidupnya selalu disibukkan untuk dapat melayani orang lain, untuk dapat memberikan pengajaran bagi orang lain, agar orang itu kemudian tetap dekat kepada Tuhan. Mereka diajak dan diarahkan untuk mendekati Tuhan, bukan semakin menjauhi Tuhan. Nah, ini menjadi suatu koreksi kita bersama. Apakah dalam kehidupan ini kita sungguh-sungguh hadir dengan hikmat Tuhan yang membuat kita kemudian akhirnya dengan jelas, tadi saya katakan, dapat memandang segala sesuatu dari kacamata iman, bukan lagi dari kacamata kita secara pribadi, tetapi melihat peristiwa, kejadian atau apapun itu, melihat bahwa itu semua adalah bagian dari rancangan Tuhan yang indah bagi kita, sehingga kita mau menjalaninya dengan sungguh-sungguh taat hanya kepada Tuhan, bukan pada kehendak pribadi. Nah, saudara-saudara, itulah spiritualitas era digital. Dan mari kita menjalankannya dengan berhati-hati, untuk menebarkan cinta, menebarkan kasih, bukan sebaliknya menebarkan kebencian, prasangka, dendam, yang hanya membuat kita satu dengan yang lain jauh. Dan kehidupan seperti itu tidak nyaman, Bapak Ibu Saudara. Kita terus dikejar-kejar dengan rasa bersalah. Tapi kalau kita mau membuka diri kita pada kebaikan, cinta kasih, maka kita akan merasakan damai. Kita menjalankan kehidupan kita ini selalu dengan mengucap syukur, dan itulah yang akan membuat fisik kita, tubuh kita, dan jiwa kita sehat. Nah, karena itu mari saudara-saudara belajar dari Amsal ini, kita tetap pada kebenaran, pada jalan Tuhan. Tuhan pasti memampukan saudara-saudara dan saya. Terpujilah Kristus. Amin. Yesus
Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang berat, supaya dunia mengagumkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagumkan nama-Nya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut dan sikap sempurna kita semua berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepadamu ya Bapa pada pagi hari ini, mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Setelah sekian lama Tuhan, kami menjalani kehidupan di masa pandemi ini, kami sungguh melihat kasih-Mu nyata bagi kami semua. Walaupun ada begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi, di tengah-tengah keluarga kami, bahkan juga di tengah-tengah pekerjaan, bahkan di tengah-tengah persekutuan kami. Tapi Engkau tetap memberikan kepada kami kekuatan, hikmat, kesehatan, bagi kami menjalani hari-hari kami, untuk tetap mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Pada kesempatan ini kami membawakan doa bagi kami semua anak-anak-Mu ya Bapa. Topanglah setiap kami dalam kasih-Mu, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Kami memohon pemeliharaan-Mu terus berlaku bagi kami, agar dalam setiap hal yang kami gumuli dan kami jalani, bahkan yang kami perjuangkan, Engkau ada di sana untuk memberikan kuasa bagi kami. Pada kesempatan ini juga kami mau menyerahkan ya Tuhan, bagi semua jemaat Tuhan, dari golongan umur, baik yang muda maupun yang tua. Kami berdoa juga bagi para lansia. Dalam kehidupan ini, topanglah mereka Tuhan dalam kasih-Mu, agar mereka tidak kekurangan suatu apapun di masa lanjut usia ini.
Demikian juga berikanlah kepada mereka kesehatan, karena dengan kesehatan itu mereka dapat leluasa menjalankan masa tua. Kami juga berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Topanglah mereka terus Tuhan dalam kuasa dan hikmat-Mu, agar mereka boleh tetap terus berjalan dalam kasih Tuhan, sehingga tidak kekurangan suatu apapun dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini kami dengar sakit, dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah mereka sendiri. Hadirlah Tuhan bagi mereka untuk menjamah bagian tubuh mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesehatan yang sempurna kembali. Kami juga berdoa ya Bapa di dalam surga pada kesempatan ini, bagi saudara-saudara kami yang dianugerahkan pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan. Dalam ucapan syukur kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan. Terima kasih ya Bapa. Kesempatan saat ini juga kami mendoakan bagi gereja-Mu di seluruh dunia, termasuk juga gereja atau jemaat kami. Berkati setiap pelayanan-pelayanan yang masih berlangsung sampai pada saat ini. Walaupun dalam masa pandemi ini kami mengalami begitu banyak pergumulan dalam pelayanan kami. Kami tidak lagi leluasa untuk dapat melayani. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Engkau tetap memberikan kepada kami hikmat untuk dapat menggunakan teknologi yang adalah penemuan manusia untuk menjadikannya sebagai suatu wadah bagi kami bertemu satu dengan yang lainnya. Demikian juga di dalam setiap pelayanan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta yang ada di tengah-tengah jemaat kami, Nona Pendeta Leoni Prameswari, Bapak Pendeta Freddy Sihombing, bersama dengan keluarga masing-masing. Demikian juga penatua diaken, pengurus pelkat, komisi-komisi, tim multimedia, karyawan dan pegawai kantor majelis jemaat, koster, dan semua Tuhan yang Tuhan telah utus untuk melayani di tengah-tengah jemaat kami. Berikanlah kepada mereka senantiasa semangat, sukacita dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa dalam persiapan kami untuk memasuki ibadah secara tatap muka atau luring dalam adaptasi kebiasaan baru. Topanglah persiapan kami agar kami boleh siap untuk menjalankan ibadah ini. Persiapkan dan lengkapilah para pelayan kami ya Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan dengan pemahaman yang baik dan jelas dalam penerapan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan pemerintah dan gereja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu pemerintah bangsa kami. Berkatilah pemerintah bangsa kami agar senantiasa di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka boleh diberikan senantiasa kekuatan, kebijaksanaan, hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga mereka boleh dimampukan untuk dapat mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Juga bagi kota Pangkal Pinang, kota yang kami cintai ini Tuhan, berkatilah kota ini, agar kota ini boleh bertambah sejahtera, boleh tetap menjadi kota tempat kami bekerja, tempat kami melayani, tempat kami menuntut ilmu pendidikan, menjadi kota yang aman bagi kami. Dan kami berharap bahwa Kepulauan Bangka Belitung akan tetap berangsur-angsur menjadi zona hijau untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk pemerintahan kota Pangkal Pinang, demikian juga Kepulauan Bangka Belitung ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah yang sedang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan juga bagi para tenaga kesehatan yang terus berjuang. Setiap kali di dalam doa kami menyebut mereka agar mereka boleh tetap sehat, kuat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Demikian juga bagi pasien-pasien
yang bukan hanya menderita karena virus COVID-19 ini, tetapi sakit penyakit yang lainnya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai untuk memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa sepanjang hari ini, dalam setiap kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga, maupun juga dalam pelayanan kami sepanjang hari ini. Hadirlah Engkau untuk memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, ucapkanlah syukurmu kepada Allah, bawalah persembahan sukarela kepadanya, sebab setiap hari Dia telah mengerjakan pembebasan atas kita. Berilah dari hati yang bersukacita, bawalah dengan tangan yang rela, sebab Allah, Dialah Tuhan yang memberkatimu dengan segala kelimpahan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yunus pasal 2 ayat 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan." Sambil persembahan dikumpulkan, marilah kita menyanyikan Gita Bakti 79 bait 1 sampai bait 2. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Dia pun Tuhanmu. Jemaat,
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga sanggup memberi kepadamu semua yang ada pada kami berasal dari Engkau. Siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga tangan-Mu harus menerima dari kami. Engkaulah yang menciptakan kami, dan tangan-Mu lah yang membentuk tubuh dan jiwa kami. Sebab itu kami merendahkan diri kami ya Tuhan, menegadakan tangan ke atas, menyerahkan persembahan buah hidup kami. Terimalah persembahan umat-Mu ini bagaikan dupa yang harum. Engkau sendirilah yang menguduskan persembahan kami yang hina ini, agar layak dipergunakan untuk gereja-Mu. Ya Allah, kami adalah umat-Mu. Terimalah hidup kami sendiri sebagai persembahan padamu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon perhatiannya sejenak untuk mendengarkan warta jemaat Minggu ke-13 sesudah Pentakosta 30 Agustus 2020. 1. Sesuai imbauan pemerintah tentang COVID-19, maka jemaat dimohon tetap A. Menerapkan hidup sehat dan bersih, B. Memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, C. Menjaga pembatasan fisik dan sosial. 2. Ibadah Minggu adaptasi kebiasaan baru atau new normal akan dimulai kembali pada hari Minggu 6 September 2020 dengan 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 dan pukul 17 WIB. Jemaat masing-masing sektor yang akan mengikuti ibadah diharapkan mendaftar melalui nomor WA atau telepon kantor majelis jemaat di 0813 7379 6948 mulai hari Selasa tanggal 1 September 2020 pada setiap jam kerja sampai jumlah terpenuhi. Masing-masing sektor dibatasi hanya 20 orang. Bagi warga jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah di gereja karena faktor usia, kesehatan, atau lainnya, dapat mengikuti ibadah live streaming melalui kanal YouTube GBIB Maranatha Pangkal Pinang. 3. Katekisasi reguler. Pelajaran katekisasi reguler dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11 WIB di gereja. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh katekisan. 4. Uji coba ibadah di gereja melalui live streaming akan dilaksanakan pada hari Rabu 1 September 2020 pukul 18 WIB dalam ibadah keluarga yang hanya dihadiri presbiter dan pemuger. Mohon kehadiran seluruh presbiter dan pemuger dalam ibadah tersebut. 5. Ibadah pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2020 pukul 15 WIB antara Saudara Oscar Immanuel Faot dengan Saudari Andriana Misa. 6. SK Fungsionaris PHMJ periode 2020-2022 telah diterbitkan dari Sinode tertanggal 12 Agustus 2020. Serah terima akan dilaksanakan pada hari Minggu 6 September 2020 dalam ibadah pukul 9 WIB. 7. Berita kelahiran. Telah lahir putri kedua dari keluarga Bapak Andi Fendi Agus Pramana pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 di Rumah Sakit Bakti Tima, diberi nama Claire Angelica Pramana, Sektor Pelayanan 1. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. 8. Inilah daftar warga jemaat yang akan merayakan hari ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan untuk 1 minggu ke depan.
Majelis jemaat mengucapkan selamat, Tuhan Yesus memberkati. 9. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih pada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan syukur dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pada hari Minggu ini. Marilah kita kembali untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama tadi. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar surut yang terang.
Biar tiada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.